Permisi teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview sebuah jurnal internasional dengan judul A Study on the Earning Response Coefficient (ERC) of Social Responsible Firms. Dalam review ini saya mengambil 10 poin penting. Yang pertama ada judul, volume dan halaman, lalu tahun, penulis, permasalahan, tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian, objek penelitian, dan hasil penelitian, lalu opini saya tentang kelebihan dan kekurangan sebuah penelitian. Langsung kita mulai aja dari judul. Seperti yang teman-teman lihat, judul ada di sini ya teman-teman. Ini judul A Study on the Earning Response Coefficient (ERC) of Social Legal Environment and Stage of Corporate Social Responsibility. Lalu volume dan halaman. Kebetulan jurnal ini jurnal internasional, jadi saya downloadnya dari web. Dalam jurnal ini nggak ada volume dan halamannya, tapi di web yang saya gunakan untuk download udah saya screenshot ini teman-teman. Ini ada volumenya, volume 41 nomor 9, halaman 110 sampai 132. Lalu tahunnya itu bisa kalian lihat di sini teman-teman, 31 Januari tahun 2017. Lalu penulisnya Yo Chan Kim, In Sik Seul, Yun Sik Kang. Lalu permasalahan. Nah, kebetulan jurnal ini di abstraknya udah lengkap ya teman-teman. Ini permasalahannya, practical implications. Itu udah saya terjemahin ke bahasa Indonesia, jadinya seperti ini teman-teman. Makalah ini menjadi implikasi praktis kepada investor yang menjadi sasaran pasar modal internasional. Seputar interpretasi laba akuntansi yang mengandung informasi dalam kegiatan CSR, asal hukum dan tahapan pengembangan CSR dianggap sebagai faktor kunci secara khusus. Dalam undang-undang dan lingkungan CSR awal, manfaat potensial dari kegiatan CSR cenderung dievaluasi, optimis, dan tercermin secara agresif dalam laba yang dilaporkan. Nah, itu teman-teman ya, permasalahannya. Lalu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian udah ada di abstrak teman-teman. Purpose. Ini udah saya bahasa Indonesiakan juga. Tujuannya untuk menguji tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan ERC, relasi dalam tradisi kode hukum dan tahap awal praktik CSR untuk mengisi kesenjangan penelitian dalam literatur tentang hubungan CSR dan ERC. Lalu poin selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis saya dapatkan dari sini teman-teman. Hipotesis itu ada di sini nih. Ini H1, ini hipotesis pertama. Lalu ini hipotesis kedua, lalu ini hipotesis ketiga. Jadi ini ada 3 hipotesis teman-teman. Udah saya bahasa Indonesiakan juga ini hipotesisnya teman-teman. Lalu kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian tadi teman-teman lihat di abstrak ya teman-teman. Metode penelitian. Metode penelitian itu desain metodologi approach. Nah, penulis menggunakan kerangka kerja asosiasi untuk penelitian ini. Ini udah ada di abstrak teman-teman. Lalu objek penelitian. Ini maksudnya penulis ya. Penulis menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Korea. Karena Korea diklasifikasikan sebagai negara kode hukum dan sebagian besar perusahaan di Korea sedang dalam tahap awal pengembangan CSR dan sampel Korea dianggap kredibel dan stabil karena alasan berikut. Samples itu ada di sini teman-teman. Samples itu di bagian ini tadi ya, metodologi itu ada samples dijelasin juga. Nih, Korea is classified as code law country, bla 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 bla. Lalu juga ada di sini teman-teman. Sampel itu ada di sini. Research method ini, data and sample selections. Nah, jadi yang 3 poin ini teman-teman udah saya bahasa Indonesia kan juga. Ini adalah alasan kenapa peneliti itu mau menggunakan sampel yang ada di situ nih. Karena Korea diklasifikasikan sebagai negara hukum kode dan sebagainya ini. 3 poin ini teman-teman. Lalu hasil penelitian. Hasil penelitian juga ada di abstrak ya teman-teman. Ini di abstrak itu ada hasil penelitiannya. Di research limitation dan implications. Itu hasil penelitiannya ini. Udah saya bahasa Indonesia kan ada 2. CSR dikaitkan secara negatif dengan ERC yang mengidentifikasikan bahwa kemampuan laba untuk menangkap implikasi CSR lebih rendah dalam situasi undang-undang dan undang-undang. Lalu 2, tahap awal pengembangan CSR, sensitivitas politik.
bersifat positif. Ini salah ya teman-teman, mohon maaf. Bersifat positif terkait dengan hubungan CSR-IRC, yang berarti bahwa perhatian CSR yang terlihat secara politis memperkuat hubungan CSR dan IRC, dan masuknya perusahaan ke dalam grup bisnis melemahkan hubungan CSR. Ini hasil penelitiannya teman-teman. Ada 2 poin ya. Lalu ini opini saya, opini pribadi saya terhadap penelitian ini, terhadap jurnal ini teman-teman ya. Yang pertama, menyajikan abstrak yang luar biasa lengkap. Jadi teman-teman bisa lihat di abstrak ini udah menjelaskan semua isi dari jurnal ini teman-teman. Jadi abstrak itu memuat tentang tujuan, metodologi, hasil atau temuan, lalu limitasi dan implications, lalu permasalahan yang akan diangkat. Itu menurut saya abstraknya udah lengkap, udah menjelaskan hampir semua isi dari jurnal ini. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut kita harus membaca teman-teman, kan ada uji hipotesis, ada statistikal, deskriptif, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pemilihan sampel dan populasi dijelaskan secara rinci mengenai alasan memilih sampel dan populasi tersebut. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa ini sampelnya itu dipilih dengan alasan-alasan yang 3 poin tadi teman-teman. Ini dia 3 poin itu. Menurut saya peneliti ini sangat lengkap menjelasinnya itu teman-teman. Karena banyak jurnal yang saya lihat tidak menjelaskan kenapa memilih sampel tersebut, dan kadang-kadang ada sampel yang tidak kredibel yang dipilih untuk menjadi objek penelitian. Lalu kekurangan penelitian ini, hasil penelitiannya belum tentu dapat digunakan di negara lain selain negara yang diteliti. Menurut saya ini kekurangannya, karena yang diteliti adalah bursa efek di Korea teman-teman ya. Belum tentu hasil penelitian ini dapat direalisasikan dalam negara lain teman-teman. Jadi ini penelitian hanya khusus untuk di Korea karena berkaitan dengan hukum dan Korea juga, dan hukum CSR tiap negara saya pikir berbeda ya teman-teman. Jadi hanya dapat digunakan di Korea. Ini kekurangan penelitiannya. Oke, lanjut review jurnal kedua, jurnal nasional dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi Kerja, dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai Kantor Sekretariat DPRD Kota Sorong. Lalu kita langsung masuk aja ke volume dan halaman. Volume dan halaman dapat teman-teman lihat di sini, volume 3 nomor 3 September tahun 2015 halaman 849 sampai 862. Tahun udah tentu 2015. Lalu penulisnya ada 2 orang, Yohanes Salutondok dan Agus Supandi Sugoto, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Manajemen, Universitas Samratulangi, Manado. Emailnya bisa di sini, kalian lihat teman-teman ya. Lalu permasalahan. Biasanya permasalahan dalam jurnal nasional itu kebanyakan ditulis di latar belakang. Jadi latar belakang itu, nih teman-temannya permasalahannya, setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas baik, pemimpin maupun anggota atau bawahan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab untuk tercapainya tujuan. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dapat dilihat di sini. Tujuan penelitian ini ada 5 teman-teman. Kepemimpinan, motivasi, kondisi kerja, serta disiplin secara simultan terhadap kinerja pegawai pada kantor sekretariat DPRD Kota Sorong. Ini teman-teman ada 5 poinnya. Tujuan penelitiannya. Lalu hipotesis. Nah, hipotesisnya bisa lihat di sini teman-teman. Nah, jurnal ini sedikit unik teman-teman ya. Biasanya kita temuin jurnal itu H1, H2, H3, tapi ini hipotesisnya langsung ditulis teman-teman ya, tanpa teori dan pembahasan lain-lainnya tentang hipotesis dan hipotesanya. Ini ada 5 poin. Kepemimpinan, motivasi kerja, dan kondisi kerja serta disiplin kerja diduga berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai di kantor sekretariat DPRD Kota Sorong. Yang kedua, kepemimpinan diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Ketiga, motivasi kerja diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, kondisi kerja diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kelima, disiplin kerja diduga berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Lalu metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai itu bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini jenis penelitian, lokasi, populasi sampel, sumber data. Ini metode penelitiannya.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, termasuk di dalamnya koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi berganda, serta uji T dan uji F. Lalu objek penelitiannya. Objek penelitiannya itu dilakukan di kantor sekretariat DPRD Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 bulan, yaitu bulan Februari, April tahun 2015. Pegawai yang ada di kantor sekretariat DPRD Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebanyak 44 orang. Itu objeknya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Lalu 44 orang itu ada di sini. Lalu lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian itu bisa lihat di bawah teman-teman, hasil penelitian. Ini teman-teman. Ada 5 poin. Dan tapi juga bisa dilihat di abstrak. Nih, hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan, motivasi, dan kondisi kerja serta disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor sekretariat DPRD Kota Sorong. Lalu DPRD secara parsial hanya kondisi kerja yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan variabel lainnya berpengaruh positif dan signifikan. Ini hasil penelitiannya. Lalu masuk ke opini saya pribadi tentang kelebihan penelitian ini. Yang pertama, kelebihannya itu menyajikan hasil penelitian secara lengkap, deskriptif, dan statistik ditampilkan. Nih, hasil penelitiannya lengkap teman-teman ya. Nih, ujinya juga lengkap. Penelitian ini menurut saya kompeten dan lengkap. Ini hasil analisisnya menunjukkan ini. Menurut saya udah lengkap. Lalu memberikan poin-poin secara jelas. Ini seperti tujuan penelitian, itu jelas teman-teman ya. Ini dasar-dasar teorinya, manajemen kepemimpinan, motivasi, kondisi kerja dari pegawai. Lalu ada penelitian terdahulunya, poin-poinnya jelas, hipotesa, jenis penelitian, lokasi, populasi sampel, sumber data, metode analisis data, sampai uji-ujinya juga teman-teman menurut saya udah jelas. Lalu peneliti memberi saran kepada objek penelitian. Ini ada di bawah teman-teman. Penelitinya memberi saran. Nih. Memperhatikan kondisi kerja pegawai dengan cara meningkatkan pendapatan para pegawai atau memperbaiki lingkungan kerjanya. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kerja menurut para responden merupakan variabel yang paling lemah. Lalu yang kedua, hasil temuan juga menunjukkan disiplin kerja pegawai perlu ditingkatkan. Jadi penelitinya memberikan saran kepada objek penelitiannya. Lalu menurut saya kekurangan penelitiannya. Pada bagian objek penelitian itu sampelnya ada 44 teman-teman pegawai di kantor DPRD Kota Sorong. Nah menurut saya itu nggak dijelaskan secara rinci teman-teman ya. Bahwa 44 orang itu pegawai dalam bidang apa. Misalnya pegawai keuangan kah, entah pegawai administrasi kah, entah cleaning service dan lain-lain. Itu menurut saya harus dijelaskan 44 orang itu berapa persen yang pada divisi ini. Lalu penelitian ini, yang kedua kelemahannya itu penelitian ini cuma dilakukan di DPRD Kota Sorong. Jadi belum tentu penelitian ini, sama seperti penelitian sebelumnya teman-teman yang internasional, belum tentu penelitian ini dapat diterapkan atau direalisasikan di kota-kota lain atau di negara-negara lain, di kota lain sih maksud saya teman-teman. Gak mungkin semua variabelnya Kota Sorong itu sama dengan variabel kota-kota lain, karena perbedaan kepemimpinan, perbedaan kondisi, perbedaan kinerja, perbedaan budaya, banyak variabel yang mempengaruhi teman-teman. Makanya penelitian ini nggak bisa direalisasikan di tempat-tempat lain selain di kota yang diteliti. Lain halnya kalau penelitian ini dilakukan pada kantor sekretariat DPRD di setiap kota di Indonesia. Itu menurut saya lebih dapat diterapkan atau direalisasikan dalam seluruh kota, teman-teman. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah bahasa. Saya juga masih belajar teman-teman. Mohon bimbingannya. Kalau ada salah mohon di komen ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.